keperawatan yang aman memerlukan pemahaman tentang batasan legal yang ada dalam praktik keperawatan. Pemahaman tentang implikasi hukum dapat mendukung pemikiran kritis perawat. Perawat perlu memahami hukum untuk melindungi hak kliennya dan dirinya sendiri dari masalah. Perawat tidak perlu takut hukum, tetapi lebih melihat hukum sebagai dasar pemahaman terhadap apa yang masyarakat harapkan dari penyelenggara pelayanan keperawatan yang profesional. Malpraktek adalah kelalaian dari seorang perawat untuk menerapkan tingkat keterampilan dan pengetahuannya di dalam memberikan pelayanan, pengobatan, dan keperawatan. Perawat terhadap seorang pasien yang lazim diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di lingkungan wilayah yang sama. Malpraktek dibagi menjadi 3. Yang pertama, kriminal malpraktek, yaitu perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori kriminal praktek manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana, yakni yang pertama, perbuatan tercela. Yang kedua, dilakukan dengan sikap batin yang salah yang berupa kesengajaan, kecerobohan, atau kealpaan. Misalnya, eutanasia pasal 244 KUHP, membuat surat keterangan palsu pasal 263 KUHP, membuka rahasia jabatan pasal 332 KUHP, dan melakukan aborsi tanpa indikasi medis pasal 299 KUHP. 2. Yaitu civil malpraktek. Tindakan tenaga kesehatan yang dapat dikategorikan civil malpraktek adalah yang pertama, tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan. Yang kedua, melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya. Yang ketiga, melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tapi tidak sempurna. Dan yang keempat, melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan. Yang ketiga yaitu administratif malpraktik, yaitu tenaga keperawatan dikatakan telah melakukan administrasi malpraktek manakala tenaga keperawatan tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan police power, pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai ketentuan di bidang kesehatan, misalnya tentang persyaratan bagi tenaga perawat untuk menjalankan profesinya, batas kewenangan serta kewajiban tenaga keperawatan. Tindakan-tindakan malpraktik. Yang pertama, kesalahan diagnosa. Yang kedua, penyuapan. Yang ketiga, penyalahgunaan obat. Yang keempat, kesalahan prosedur operasi. Dan yang terakhir, alat-alat yang tidak memenuhi standar kesehatan atau tidak steril. Dampak malpraktek. Yang pertama, merugikan pasien, terutama bisa menimbulkan cacat permanen. Yang kedua, bagi petugas hukum dapat dijerat hukum pidana. Yang ketiga, dari segi sosial dapat dikucilkan dari masyarakat. Yang keempat, dari segi agama mendapat dosa. Dan yang kelima, dari segi etika keperawatan melanggar etika dan bukan tindakan yang profesional. Upaya pencegahan malpraktik. Yang pertama, senantiasa berpedoman pada standar pelayanan medik dan standar prosedur profesional. Yang kedua, bekerjalah secara profesional berdasarkan etik dan moral yang tinggi. Yang ketiga, tingkatkan rasa kebersamaan, keakraban, dan kekeluargaan. Dan yang keempat, ikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, terutama tentang kesehatan. Lalaian bukanlah suatu kejahatan. Seorang dokter atau perawat dikatakan lalai jika ia bertindak tak acuh, tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya. Akan tetapi, jika kelalaian itu telah mencapai suatu tingkat tertentu sehingga tidak memperdulikan jiwa orang lain, maka hal ini akan membawa akibat hukum, apalagi jika sampai merenggut nyawa, maka hal ini dapat digolongkan sebagai kelalaian berat. Pertanggunggugatan.
yaitu suatu tindakan gugatan apabila terjadi suatu kasus tertentu. Contoh, ketika dokter memberi instruksi kepada perawat untuk memberikan obat kepada pasien, tapi ternyata obat yang diberikan salah dan mengakibatkan penyakit pada pasien menjadi tambah parah dan dapat merenggut nyawa, maka pihak keluarga pasien berhak pertanggungjawaban, yaitu suatu konsekuensi yang harus diterima seseorang atas perbuatannya. Contoh, jika ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau perawat dan pihak keluarga pasien tidak terima karena kondisi pasien semakin parah, maka dokter atau perawat akan bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya tersebut.